Sebelum masuk ke video utama, kami infokan bahwa registrasi full program membership Ting sudah kembali dibuka. Silakan pelajari info lebih lanjut atau langsung join melalui website kami ting.id. Happy investing dan selamat menonton! BCA atau Bank Sentral Asia. Semua orang di perkotaan bahkan di wilayah suburban pasti pernah mendengar namanya. Bisa dibilang hampir semua orang di daerah itu pasti memiliki setidaknya satu rekening BCA. Dalam video Sudono Salim Part 1, Ting sempat menyebut BCA sebagai salah satu tonggak bisnis Salim Group. Bank ini bahkan bisa dibilang bank swasta yang terkuat, sampai bisa disebut raksasa perbankan Indonesia sampai dengan detik ini. Dalam video part 2 yang masih menjadi bagian dari seri Sudono Salim ini, Ting mengajak penonton untuk mengikuti lika-liku BCA yang ternyata seperti Berkshire Hathaway karena berawal dari perusahaan tekstil. Seperti yang dicatatkan dalam buku Lim Shu Leong dan Salim Group, Pilar Bisnis Soeharto karya Richard Porsuk dan Nancy Cheng, Sudono Salim memiliki 3 pabrik besar, yakni 2 pabrik tepung dan 1 pabrik semen dalam pembangunan. Pabrik-pabrik ini memerlukan sumber dana dan hanya Salim yang bisa menghimpunnya dari berbagai sumber termasuk luar negeri. Namun demi kebutuhan jangka panjang, Salim tahu bahwa dia perlu memiliki badan perbankan sendiri. Sebelum BCA, Sudono Salim sudah memiliki sejumlah bank yang salah satunya adalah Bank Windu Kencana yang dimilikinya bersama Yayasan Kostrad. Sayangnya, bank itu tidak mampu memberikan pelayanan seutuhnya dan membutuhkan bantuan profesional. Kemudian, pada suatu kali Sudono Salim menemukan sebuah perusahaan tekstil bernama NV Semarang Knitting Factory. Perusahaan ini terbilang aneh karena anggaran dasarnya memiliki izin untuk aktivitas perbankan. Perusahaan tersebut tidak kunjung meraup untung, sehingga pada tahun 1957, Sudono Salim bersama teman sesama Hocia-nya Tam Lip Soin membeli perusahaan itu dari pengusaha asal Semarang yang bernama Gunardi. Salim berniat menggunakan izin usaha perbankannya, sehingga kemudian mengganti nama perusahaan tekstil itu menjadi Bank Asia NV, lalu akhirnya menjadi Bank Sentral Asia. Operasi bank tersebut kemudian juga dipindahkan dari Semarang ke Jakarta. Adapun nama Hasanuddin yang adalah ayah Fatmawati, istri Soekarno, dicatat sebagai direktur karena Sudono Salim pada saat itu belum menjadi warga negara Indonesia. Ketika menjalankan BCA untuk pertama kalinya, Sudono Salim menawarkan saham kepada Soeharto dan Soeharto memilih untuk menolaknya. Pada akhirnya, saham itu diberikan kepada anak-anak tetua Soeharto, yaitu 20% atas nama Sigit Haryo Yudanto dan 10% atas nama Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau Mbak Tutut. BCA mencapai masa jaya berkat masuknya Mokhtar Yadi yang bisa bersinergi sangat baik dengan Salim. Jika diruntut ke awal sekali, Sudono Salim pada dasarnya membuka bank tanpa punya pengalaman keuangan profesional. Pengalaman keuangannya hanyalah soal berdagang secara kredit di Jawa Tengah pada masa mudanya dulu. Meski begitu, kelihayannya dalam menjalin relasi kerjasama dan memilih rekan bisnis bisa membawanya menjadikan BCA sebagai raksasa bank di tanah air. Tahun 1975, secara tidak sengaja, Sudono Salim bertemu dengan Mokhtar Yadi dalam penerbangan yang sama menuju Hong Kong. Nama Mokhtar Yadi sendiri tidaklah asing di dunia perbankan. Pria yang ketika itu baru berusia pertengahan 40 tahunan sudah mendapat julukan dokter perbankan karena beliau berhasil menghidupkan kembali 3 bank yang nyaris bangkrut. Bank tersebut adalah Bank Kemakmuran, Bank Buana, dan yang terakhir adalah Pan Indonesia Bank atau Penin Bank yang sukses disulap oleh Mokhtar menjadi bank swasta terbesar di Indonesia pada masa itu hingga memiliki 60 cabang. Ketika itu, tengah berembus berita bahwa Mokhtar Yadi merencanakan untuk berpisah dengan saudara iparnya pemilik mayoritas Panin Bank. Tentu bagi Salim ini adalah sebuah takdir dan kesempatan emas yang sama sekali tidak boleh dilewatkan. Dalam penerbangan itu, Salim mendekati Mokhtar dan mengajaknya berdiskusi. Tanpa basa-basi, Lim langsung bertanya kepada Mokhtar, "Apakah Anda mau membesarkan bank saya?" Sang dokter perbankan jelas menyatakan minatnya, dan keduanya setuju untuk kembali berdiskusi sekembalinya di Jakarta. Awalnya, adik Salim yang bernama Lim Swee Kong menentang keinginan Sudono Salim untuk mengajak Mokhtar mengurus BCA.
Sebab sang adik mendengar selentingan tentang Mokhtar yang konon terkenal cerdik dan lihai seperti Sun Wukong atau Sun Gokong. Dalam sastra klasik Tiongkok Journey to the West, Sun Wukong atau Sun Gokong si Raja Kera ini hanya bisa takluk dan menurut pada gurunya yaitu Biksu Tangsheng atau Tang Xuanxiang atau yang sering kita sebut dulu sebagai Tong Samchong. Pernyataan adiknya tersebut membuat Salim bimbang, sampai akhirnya Sudono Salim pun terdorong untuk mencari pencerahan ke Gunung Kawi dalam pengambilan keputusan ini. Beliau berkonsultasi dengan peramal sebagaimana menjadi hal yang biasa dilakukannya sebelum mengambil keputusan besar dalam berbisnis. Hasil ramalan itu ternyata bagus. Sekembalinya dari Gunung Kawi pun, keputusan Salim semakin bulat. Dan dia menyatakan bahwa Sudono Salim akan menjadi Tek Xuanxiang bagi Mokhtar Yadi. Sekembalinya di Jakarta, diskusi berlanjut dan terbilang tidak memakan waktu lama bagi keduanya untuk kemudian berkolaborasi menjalankan BCA. Dalam sebulan setelah obrolan perdananya di penerbangan ke Hong Kong, Mokhtar bergabung dengan penuh semangat membara. Sudono Salim memberikan kebebasan bagi Mokhtar untuk memilih sendiri mana bank milik Salim yang ingin beliau sembuhkan. Tanpa banyak keraguan, dokter perbankan itu menancapkan pilihannya kepada BCA sebagai pasien barunya. Mokhtar Yadi memilih BCA karena beliau menganggap BCA sudah diambang kebangkrutan dengan aset hanya 1 juta dolar AS dan didukung 27 pegawai yang menurut Mokhtar juga tidak mengerti perbankan sama sekali. Alasan penting yang juga membuat Mokhtar Yadi teguh memilih BCA adalah karena di BCA tidak ada anggota keluarga Lim yang mencaburi urusan harian operasionalnya. Mokhtar lebih suka memulai dari nol. Ketika ditanya Salim soal target, Mokhtar dengan yakin menyatakan mungkin bisa dalam 2,5 tahun saja untuk menjadikan BCA menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Benar saja, BCA sungguh benar-benar maju pesat dengan kehadiran Mokhtar Yadi. Begitu masuk BCA, hal pertama yang Mokhtar Yadi lakukan adalah mengajukan permohonan izin perdagangan valuta asing yang dikabulkan oleh Bank Indonesia pada tahun 1977. 8 bulan sejak masuknya Mokhtar ke BCA, aset 998 juta rupiah melonjak menjadi 12,8 miliar rupiah. Dalam 2 tahun, besaran aset bahkan naik hampir 2 kali lipat menjadi 24,8 miliar rupiah. Baru 3 tahun bersama saja, Mokhtar Yadi membawa BCA bisa menyalip Panin Bank menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Tahun 1980, aset BCA sudah melesat di atas 100 miliar rupiah dan terus naik sampai menjadi 1 triliun rupiah pada tahun 1986. Bahkan di tahun 1990, ketika Mokhtar Yadi mundur dari BCA akibat alasan kesehatan dan mulai sibuk mengurusi bank sendiri yaitu Bank Lipo, aset bank berlogo biru itu nyaris melewati 7,5 triliun rupiah. Tak sekedar dari sisi aset dan perputaran uang, kemajuan BCA di bidang teknologi juga tak kalah melesat. Tahun 1980, BCA mulai menerbitkan kartu kredit. Selama bertahun-tahun, bank ini juga menginvestasikan diri pada bidang komputasi sehingga menjadi bank pertama di Indonesia yang antar kantor cabangnya terhubung dalam sistem komunikasi satelit VSAT atau Very Small Aperture Terminal. BCA juga menjadi bank yang menggalakkan pengadaan ATM atau Automated Teller Machine meskipun Bank Bali menjadi pelopor pengadaan teknologi tersebut. BCA memimpin secara agresif melakukan pengadaan pemasangan ratusan ATM untuk mendongkrak jangkauan bank di seluruh Indonesia dan membuat orang lebih mudah menarik uang tunai dari mana saja. Tentu teman-teman ingat bagaimana di zaman dulu sebelum eranya online payment, setiap kali tanggal gajian, orang tua kita mengantri panjang di ATM BCA untuk menarik uang tunai. Sampai sekarang pun, antrian mengular di ATM bahkan masih paling panjang di BCA. Inilah yang membuat BCA sangat melekat di hati masyarakat. Tindakan ini membuat BCA menjadi bank harian yang kasanya besar sekali dan dampaknya terasa sampai sekarang. Kasa sendiri adalah current account saving account yang bunganya rendah dibandingkan deposito yang bunganya tinggi. Dalam model bisnis perbankan, bank yang memiliki kasa semakin banyak akan semakin bagus. Dengan BCA sudah lebih dulu menanam ATM di mana-mana, maka BCA menjadi bank operasional untuk kebutuhan harian rakyat. Inilah yang menjadi keunggulan BCA sampai sekarang, dengan kasa yang sangat gemuk. Untuk memudahkan Anda memahami model bisnis perbankan, silakan join full program membership Ting. Ting menyediakan materi khusus mengenai banking business model. Ada juga rekaman kelas pengajaran praktikalnya secara onsite, serta studi kasus lengkap yang membahas cara investor memahami bisnis perbankan melalui bedah emiten bank yang menarik di Indonesia. Bagi Mokhtar Yadi,
BCA sendiri sudah memiliki 3 kunci emas yang membuatnya bisa melesat dibanding bank lain. Karena itulah, beliau yakin BCA akan menjadi bank raksasa di masa depan. Adapun kunci emas tersebut terhubung dengan konglomerasi bisnis Salim Group, yaitu potensi pasar BCA dari perusahaan cengkeh, tepung, dan semen milik Sudono Salim. Strategi Mokhtar terkait ini adalah dengan memanfaatkan industri rokok kretek dengan monopoli cengkeh dari Salim Group. Dari situ, Mokhtar Riyadi akan memanfaatkan koneksi Salim untuk menarik bisnis rokok. Selanjutnya, Mokhtar akan membuka pintu konsumen pabrik tepung lewat Bogasari yang memiliki banyak konsumen loyal. Setelah itu, Mokhtar akan menyasar konsumen semen dan bahan bangunan dari Indosemen. Posisi istimewa Salim pada lini bisnis ini membuatnya bisa menjangkau akses ke sektor-sektor yang tidak dapat digapai oleh bank-bank lain. Melalui kelincahan Mokhtar Riyadi, BCA nantinya juga bisa mengembangkan operasional sampai ke luar negeri, yaitu ke Hong Kong dan Arkansas, Amerika. Bagaimanapun kuatnya BCA, bank raksasa ini pernah mengalami masalah besar. Titik puncak bencana bagi BCA bersamaan datangnya dengan lengsernya Soeharto di tahun 1998. Krisis moneter yang berlangsung sepanjang tahun 1997 sampai 1998 membuat rakyat melakukan penarikan dana besar-besaran. BCA mendapat stigma buruk dari masyarakat karena dianggap sebagai perpanjangan tangan keluarga cendana. Dana di dalam BCA terus disedot masyarakat, hingga Bank Sentral berusaha membantu dengan memberikan suntikan dana. Namun penarikan dana terus berlangsung. Hingga Kamis 28 Mei 1998, Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN akhirnya mengambil alih BCA. Dalam sepekan dari mundurnya Soeharto, Salim kehilangan BCA. Memasuki bulan Mei 1999, dana pihak ketiga kembali ke level sebelum krisis dan BPPN memegang 92,8% saham BCA sebagai pertukaran dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Pada proses ini, Salim dan ketiga anaknya hanya memegang 7,2% saham BCA. BPPN kemudian melakukan divestasi 22,5% saham BCA melalui IPO pada bulan Mei tahun 2000. Secondary public offering dilakukan pada tahun 2001 sebanyak 10% saham, sehingga BPPN hanya memegang sisa 60,3% saham BBCA. Tahun 2002, BCA resmi berada dalam kepemilikan grup Jarum keluarga Hartono. Meski berganti kepemilikan, BCA tetap bertumbuh dengan baik sampai hari ini. Pelayanan konsumennya menjadi yang terdepan, produknya pun inovatif dan terus bertambah menawarkan kemudahan bagi nasabah di mana saja yang juga disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terbukti BCA memiliki moat yang kuat yang menjadikannya tetap berkembang pesat dan mempertahankan posisinya sebagai bank swasta terbesar di tanah air. Adapun keunggulan BCA yang menjadikannya terus berada di posisi teratas pernah dibahas oleh analis kami dalam artikel yang bisa Anda baca di website kami ya. Saatnya menunggu part 3 yang akan membahas sengketa Indofood yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.